Kami demi Allah bersumpah nggak ada WA itu masuk satupun yang ditunjukkan kepada kami. Nggak ada satupun. Ya, berani kita mau sumpah pocong, mau sumpah apa, silakan. Ada nggak WA itu? Ya kami buka juga dong. Sebenarnya itu nggak bermeja siapa, ya publik bisa menilai lah. Saya nggak bilang yang ada di video ini ya, di sebelah saya ya. Ya, saya nggak bilang itu. Tapi publik silakan menilai. Yang emosian itu siapa. Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara dari DPP Partai Demokrat. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra, kita akan tanyakan langsung bagaimana kabar dari Partai Demokrat. Kita sapa terlebih dahulu Bang Herzaki. Bang Herzaki, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Nila. Salam juga untuk semua ya, Tribuners dimanapun berada. Baik, Bang Herzaki, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tahu ini Partai Demokrat pasti sedang sibuk-sibuknya, tapi Abang menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama dengan saya. Yang pertama, selain saya tanya kabar dari Bang Herzaki, Partai Demokrat, kabarnya bagaimana, Bang? Alhamdulillah baik ya. Kita Hmm? dalam proses move on. Wah, Hmm. karena inilah bersyukurnya, Hmm. bersyukurlah kami Partai Demokrat memiliki ketua umum seperti Mas AHY, seseorang yang memiliki jiwa yang begitu lapang ya, hati yang begitu besar, big heart ya kalau bahasa Inggrisnya Hmm. itu. Bagaimana beliau bisa memaafkan pihak-pihak yang menyakiti dan juga mengkhianati beliau dan juga Partai Demokrat, lalu minta kami semua untuk memaafkan juga. Dan yang kedua, bagaimana beliau bisa memberikan selamat. Dan terakhir, beliau memberikan arahan kepada kami untuk kita move on, untuk Move kita on. melangkah maju ke depan. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Karena kualitas kepemimpinan seperti ini, saya yakini sangat jarang. Di Indonesia ini sangat jarang. Ya, belum pernah saya temukan sebenarnya. Hmm. Gitu, Mbak. Oke, jadi move on dan sekarang memang sedang fokusnya dari Partai Demokrat artinya sekarang adalah untuk kemana nantinya Partai Demokrat akan berlabuh atau saat ini ketika perbincangan di internal Partai Demokrat bahasan paling utama apa, Bang? Ya, tentu saja pertama kita kan mau ulang tahun, Mbak, besok Hmm? 9 September. Dalam konteks kita berbicara mengenai proses koalisi dan kerjasama selama ini pun sebenarnya di luar itu kita ini sedang getol-getolnya sedang melakukan kegiatan-kegiatan menyambut ulang tahun. Tanggal 9 September ini, ya sejak Juli lalu kita sudah melaksanakan yang namanya Bulan Bakti, Peduli dan Berbagi. Jadi berbagi bersama rakyat. Gitu. Jadi kado-kado kami di seluruh Indonesia melakukan kegiatan berbagi, banyaknya berbagi sembako dengan rakyat yang membutuhkan. Lalu juga ada lomba-lomba, Mbak. Lomba-lomba misalnya lomba bola voli, AHY Cup. Nah, itu lomba voli ada. Lalu juga ada lomba menyanyikan lagu perubahan dan perbaikan. Hmm. Jadi memang kami selama ini memang di setiap daerah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Hanya saja kan mungkin hingar-bingarnya kalah jauh lah kalau berbicara mengenai pilpres gitu. Ya, jadi Hmm. sehingga kalau misalnya ditanyakan Demokrat seperti apa, ini situasi yang tidak mudah. Tapi tadi saya sampaikan bersyukurlah kami punya ketum seperti Mas AHY. Lalu juga sebenarnya kita selama ini juga punya kegiatan-kegiatan yang fokus kami adalah kepada rakyat. Hmm. Kegiatan-kegiatan bersama rakyat dan di tengah-tengah rakyat. Sehingga pada saat ada pergolakan di antara elit seperti ini, ya yang membuat kami bisa lebih cepat healing selain ketum kami adalah karena kebersamaan dengan rakyat ini. Mereka lah yang menguatkan kami. Mereka sampaikan, Mas tenang aja, kita akan bersama Partai Demokrat tetap ya, karena kami melihat Partai Demokrat lah yang benar-benar dekat dan mau memperjuangkan kami begitu. Jadi terlepas segala pengkhianatan atau apapun ini yang terjadi di pusat, katanya kita tetap bersama teman-teman Demokrat. Nah, ini satu hal yang menguatkan kami, Mbak. Tapi Hmm. di sisi yang lain, kami juga ada konsolidasi terus berjalan karena strategi pilih kami selama ini tidak selalu dan tergantung kepada pilpres. Strategi pilih kami punya sendiri, pegangan, ya, pijakan dan juga fondasi. Karena bagaimanapun kekuatan utama di pilek adalah nama besar partai ini. Modal dasarnya sudah sangat kuat. Kepemimpinan Pak SBY dulu 10 tahun selama memimpin negeri, lalu kepemimpinan Mas AHY sejak tahun 2020. Nah, kita tahu sebelum ini ada upaya-upaya ya, upaya-upaya luar biasa untuk mengganggu Partai Demokrat yang ingin merebut Partai Demokrat, dan itu bisa berhasil dilalui dengan baik. Ini malah semakin menguatkan kami, Mbak. Dengan kepemimpinan Mas AHY, justru kami makin solid. Hmm. Solidaritas makin terjaga, kebersamaan luar biasa. Sehingga berbicara mengenai pileg, banyak sekali, Mbak. Banyak sekali daerah-daerah yang berlebihan kuota. Ya, misalnya katakanlah di satu provinsi kebutuhannya ada 104 caleg. Tapi ternyata yang mendaftar bisa 150 gitu. Hmm. Ini contoh sederhananya gitu. Betapa antusiasnya masyarakat yang juga ingin berjuang
di politik melalui Partai Demokrat. Nah, Oke. jadi jalan nih Mbak, ini jalan semua, tidak ada perubahan, tidak mengubah semangat kami untuk melakukan hal-hal ini. Hanya saja memang kami akui ada sedikit goncangan ya Mbak ya, ada sedikit goncangan ya. Kader tidak sedikit yang apa ya, marah, kecewa, sedih gitu. Ini kan yang mau ditanyakan ya Mbak ya. Ini Betul sekali. saya sampaikan Nanti nih. arahnya saya akan sampai ke sana, Bang Herzaki. Nah, makanya saya sampaikan aja dulu, karena saya sudah tahu nih, kebayang nih, kayaknya ujungnya Heeh. ini. Karena bagaimana begini Mbak, ya kan, kita bicara mengenai Pilpres ini kan banyak juga kader yang, karena kami ini kan setia ya dan loyal kepada partai ini, mengikuti komando dari Mas AHY. Kami masih ingat betul 7 Oktober tanggalnya, 7 Oktober 2022. Ya, si mantan ini kan datang ke kantor kami di pusat, Hmm. kan gitu. Ya kan, saya sebut si mantan lah Mbak, ya kan, kita Ya, nggak usah sebut nama. Untung dia soalnya kalau kita sebut namanya bolak-balik. Tapi kalau Mbak kan boleh, karena wartawan harus nyebut. Kalau saya betul. kan boleh nggak, kalau saya kan boleh nggak, ya kan. Nah, Silakan, Bang. jadi si mantan ini kan datang ke kantor kami di pusat, kalau nggak salah 7 Oktober. Tidak lama setelah dia dideklarasikan oleh salah satu mantan mitra koalisi kami juga, Hmm. ya kan, di tanggal 3. Nah, itu Pak, jalanan di depan ini, Mbak, di Tugu Proklamasi ini macet sampai lewatin flyover, Pak, di Proklamasi. Kalau di Jakarta ini sampai ke arga Jalan Pemuda. Panjang sekali itu. Panjang sekali macetnya karena antusias warga konstituen kami dari berbagai daerah datang ya, terutama yang dari Jabodetabek datang karena ingin menyambut tamu. Kita tuh ingin menjadi tuan rumah yang baik. Luar biasa di situ, dan saya masih ingat betul pada saat di auditorium Yudhoyono lantai 4 di gedung ini, saya duduk di paling depan, di bangku paling depan itu, Mas Ahy menyampaikan, di depan kami, di depan kita, saat ini adalah para petarungnya AHY, Mas Mantan. Nah, saya sebutnya mantan, ya kan? Hmm. Ya, hari ini mereka juga petarungnya Mas Mantan. Kalimat sederhana aja, Mas AHY, tidak perlu panjang kali lebar, tapi itulah yang terekam betul di benak hati kami, di pikiran kami, ya kan? Kemudian kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Jika ada serangan, nah seperti itu, Pak. Hmm. Gangguan, ya kan? Atau ada fitnah, hoax terhadap si mantan, kita harus bela habis-habisan. Karena ini perintah ketum AHY. Loh, kita bela habis-habisan. Tak kurang, Mbak, mau di platform media sosial apapun, di media mainstream, bahkan di ruang kaca, di layar kaca ya, dan juga di berbagai podcast, kita bertempur habis-habisan. Menjadi sahabat setia. Padahal belum ada surat menyurat 7 Oktober itu. Tapi tadi, karena komitmen yang luar biasa. Nah, kemudian kan kita tahu ada proses surat menyurat dan sejenisnya, ada deklarasi, ya kan, 14 Februari, ada piagam. Nah, itu juga semakin menguatkan kami, gitu. Ya kan, bahwa ini ada resminya nih, bahwa ini koalisinya terjalin ini. Nah, dan kemudian kader itu, Mbak, tadi saya bilang, ini, jadi semangatnya luar biasa. Jadi kalau kita bicara, ini kita ini sedang cinta-cintanya, Mbak, kata orang kan. Kalau anak bilang, anak zaman sekarang bilangnya bucin kali ya, Mbak, ya. Ya, Ya, ya kan? Bilangnya betul. bucin gitu ya, cinta-cintanya gitu kan. Sehingga tidak kurang, apalagi kemarin di bulan Juni, Juli itu, Mas AHY itu memerintahkan, kita semua harus pasang materi promosi, kalau caleg-caleg tolong jangan hanya muka saya sebagai ketum gitu. Tapi tolong dong baca pres kita ditampilkan juga. Karena kan kalau kami ini Mbak, kebiasaannya nggak usah dikomando, pasti wajah Mas AHY kita tampilkan. Nggak perlu ada instruksi. Jadi kok caleg-caleg itu sebagian besar pasti udah pasang muka Mas AHY. Karena beliau ketum kami. Ini bentuk kecintaan dan kesetiaan kami kepada beliau. Nggak pernah saya dengar instruksi pasang ya muka beliau, ya nggak ada itu. Tetapi kita semua dengan otomatis pasang. Nah, Mas AHY mengingatkan kemudian di bulan Juni itu, ya, karena beliau juga melihat dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman, Bang, Tum, bagaimana nih? Boleh nggak kita pasang muka Mas mantan, masih mantan ini kan gitu? Mas AHY bilang, iya dong, pasang dong. Kita bantu. Karena bagaimanapun waktu kita ingat bulan Juni, Mbak, elektabilitas itu lagi nyungsep, kan gitu. Berbulan-bulan nyungsep, kan sejak bulan Januari sampai Agustus pun emang kan terus nyungsep nih elektabilitasnya ini gitu. Ya kan? Nah, di Juni ketika nyungsep, makin nyungsep, kok nggak naik-naik ya? Kita pikir mungkin tren sementara 3 bulan nyungsep, terus naik kan gitu. Tapi ternyata hampir 6 bulan nggak naik-naik nih dari Januari 2023. Tentunya kan sangat berbahaya menurut kami. Karena kami kan ingin menang ya Mbak. Kita ini kan bagaimanapun berjuang untuk rakyat, akan lebih memudahkan berjuangnya kalau kita mengelola pemerintahan. Kalau kita berada di pemerintahan. Nah, jadi itu yang kita lakukan betul. Sehingga baliho, billboard, spanduk di mana-mana Mbak. Itu luar biasa, itu masif ya Mbak. Kalau keluar bandara, kalau misalnya mau di jalan protokol di Jakarta, sekarang pun masih ada. Karena apa? Mencabutnya kan butuh waktu. Betul. Ya kan? Banyak sekali ini luar biasa. Ya kan? Sampai termasuk saya kan dapil saya di Kalimantan Barat, Mbak, di Pontianak, Sambas, Kubraya, Mempawah.
Ketapang, Kayong misalnya, ya kan, Bengkayang, Landak gitu, di Singkawang, itu banyak sekali yang saya pasang wajah saya, bukan hanya ada Ketum, tapi juga ada si mantan ini. Hmm. Masangnya aja butuh hampir 1 bulan, Mbak, buat biar 9 kabupaten kota ini saya masang. Ada ribuan. Jadi baru selesai masang 9 kabupaten kota, ada ribuan titik, ya kan? Tahu-tahu ada kejadian kayak gini gitu loh, Mbak. Ya kan? Nah, kita mesti cabut, butuh waktu lama juga nih gitu. Jadi maksudnya pengorbanan kita, kesetiaan kita, komitmen kami ini luar biasa. Kenapa kemudian kader-kader begitu ada rilis hari Kamis lalu, Kamis malam, malamnya langsung banyak kader yang kirim video, Mbak. Lagi mencopot baliho, mencopot billboard, mencopot spanduk. Itu kirim video ke kita. Ya kan? Bahkan ada yang agak demonstratif dengan membakar. Wah, itulah yang kemudian kami di hari Jumat itu ketua meminta kepada kepala BPUKK, tolong buat instruksi aja. Silakan dicopot, tapi tolong jangan anarkis gitu. Jangan sampai bakar-bakar maksudnya. Copot aja. Silakan kalau mau videokan silakan, mau foto silakan. Tapi janganlah bakar-bakar. Janganlah jangan sampai anarkis gitu. Nggak mau kemudian mengganggu lingkungan sekitar. Kan ini hak kita. Spanduk ya kita cabut, ya hak kita kan begitu. Tapi jangan sampai mengganggu lah. Nah, itu makanya kemudian di Jumat itu keluar instruksi karena kader-kader se-Indonesia itu Kamis malam tuh luar biasa masifnya. Handphone saya ini, Mbak. Pesannya ini nambah 500 yang tidak terbaca tiap hari sejak hari Kamis. Karena apa? Kader-kader rajin ngirim, Bang, ini kita udah copot nih. Bang, ini kita copot. Bang, ini maksudnya di daerah masing-masing. Kayak gitu. Sampai teman saya, ada satu teman saya, Bang Umar Arsa namanya, caleg di Sulawesi, itu udah buat parfum kecil, Mbak. Udah puluhan ribu parfum kecil, harganya kan nggak murah ya. Yang udah ada mukanya. Gitu. Sehingga mesti diganti. Ini kan effortnya luar biasa. Puluhan ribu loh, Mbak. Parfum kecil gitu, bentuknya kecil, jadi 5 ml gitu. Jadi kok dibagi-bagi itu parfum gitu. Ya kan? Jadi maksudnya seperti itu loh. Ini yang membuat, ya mohon maaf kalau misalnya kemudian kok Demokrat begitunya ya. Begitu diperlakukan seperti ini, ya kan? Begitu diselingkuhi, begitu disakiti dan dihianati, kok kayaknya gimana banget. Ya begitu. Karena kesetiaan kami ini luar biasa. Dan yang menyedihkannya apa, Mbak? Saya ini berhari-hari masih ingat di Cikeas sebelum kejadian. Kejadian ini kan kita tahunya Kamis dini hari, Mbak. Kamis dini hari kami coba konfirmasi, ya kan? Tadi udah masuk ke materi nih, kayaknya ada yang mau ditanya nih, Mbak ya. Tapi saya sampai ini terakhir ya, sebelum Mbak silakan bertanya kepada apapun yang ingin disampaikan. Jadi kami ini di Rabu itu tanggal 30 Agustus, saya ini dipanggil bersama beberapa teman ya, petinggi Partai Demokrat ini untuk rapat di Cikeas, melanjutkan rapat beberapa hari sebelumnya lah. Kita bicara mengenai salah satunya bagaimana nih meningkatkan elektabilitas Mas Simantan tadi, gitu. Ya, Simantan tadi. Kebayang Mbak, kita ini berhari-hari rapat sampai malam, sampai tengah malam, sampai kata istri saya pas saya pulang, aduh, kok kantong matanya hitam ya sekarang ya katanya. Berhari-hari rapat karena kita ini benar-benar bagaimana ya caranya? Kok ini turun terus ya? Nggak bisa ini, karena waktu tinggal 6 bulan. Kalau tidak ada langkah serius untuk melakukan perbaikan dalam pola kegiatan atau pola pemenangan saat ini, kita khawatir nggak bisa menang nih, gitu loh Mbak. Ya, nah itu kita lakukan. Nggak taunya selesai rapat hampir tengah malam, saya pukul setengah 4 pagi dapat telepon, gitu. Diminta untuk merapat ke kediaman ketum. Lalu kemudian kita bergeser itu ke jam 6 pagi itu di Pak SBY selaku ketua MTP Cikeas. Ada pejabat teras Demokrat ya, beberapa orang, seingat saya ada beberapa belas ya, yang ikut hadir di rapat itu. Nah, itu disampaikan bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan sendiri, sepihak, ya, dengan mengusung Mas Simantan dan wakilnya Mas Muhaimin, gitu ya, Pak Muhaimin wakilnya. Bang Herzaki ini, maaf saya potong sebentar. Siapa yang pertama kali menginformasikan pada Partai Demokrat yang kemudian untuk informasi Sudirman Said. bahwa Sudirman Said. Jadi gini, kami dapat informasi di Rabu, dengar tengah malam. Habis itu kemudian kami ya kaget sehingga tim 8 kami itu mendatangi rumah Pak Sudirman Said. Ya di Bambu Apus. Ya. Tapi tolong kader Demokrat kalau dengar ini jangan kemudian malah nyari-nyari rumahnya Pak Sudirman Said, nggak. Beliau orang baik. Jangan dicari-cari, beliau orang baik, beliau hanya messengers. Jangan kill the messengers ya. Menyampaikan, setahu saya pembincangannya adalah bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan baru berdua saja dengan mengusung Simantan dan Muhaimin Iskandar. Nah, Demokrat mau ikut atau tidak? Itu gimana gundah dan gulananya kita, Mbak.
Ini Percakapannya kita, langsung mengarah pada Demokrat mau ikut atau tidak. iya, Ah, seperti itu Mbak, kira-kira pembincangannya itu. Jadi bukan bagaimana nih, ada masukan nggak nih? Aduh gimana ya? Kita kan udah punya kesepakatan nih, bertiga koalisi perubahan. Tapi kok Nasdem buat kesepakatan sendiri gimana ya? Saya juga pusing nih. Misalnya kan enak ngomong begitu. mhm, Oh gitu, kaget dong dilaporkan lah. Nah begitu dilaporkan paginya kita coba hubungin si mantan. Kita mau dengar langsung. Karena inilah adab pemimpin kami gitu loh Mbak. Meskipun dengar sana sini orang yang dipercaya, tapi kita merasa masih harus orangnya langsung nih. Kita ingin dengar gitu. Kita hubungin ternyata katanya di Surabaya. Ya meskipun kemudian saya dikoreksi sama teman-teman, nggak di Surabaya, dia ke Jombang. Tetapi pada saat perbincangan telepon di pagi atau WA itu, seingat saya, bilangnya sedang di Surabaya. Jadi saya ingatnya dalam otak saya, oh di Surabaya. Mohon maaf gitu. Ya di Kamis pagi itu. Surabaya, kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore, kok delay pesawatnya? Akhirnya baru bisa dihubungi, adalah ngapain ini nunggu lama sekali, nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu, Mbak. mhm, Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. mhm. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Uh, bingung nggak, Pak? Bingung Mhm. nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, saya bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Lah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya si mantan juga. Mhm. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, akan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya maksudnya udah jelas Anda membuat Anda mengingkari, ya, Anda mengingkari kesepakatan, ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian. Tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak. Tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu loh. Ya, ini melakukan ada namanya hidden agenda, Mbak. Ini namanya mengingkari komitmen yang sudah ada. Mengapa saya bilang bahwa ini adalah hidden agenda? Ya, tidak jujur dengan mitra koalisi. Bahkan kan, mohon maaf, si mantan dan wakil dan pasangan barunya ini kan juga mengakui, ya kan, di interviewnya kalau ya Surya Paloh dan Nasdem lah melamar PKB tanpa diketahui Demokrat dan PKS. Mhm. Nah inilah yang menjadi permasalahan besar kami. Karena Nasdem dan Anies Nasdem dan mantan ini mengingkari kesepakatan dengan Demokrat dan teman-teman PKS sebagai mitra koalisi dengan membuat kesepakatan sendiri dan diam-diam dengan teman-teman PKB. Nah ini Oke. yang kami, ya ini yang masalah besar bagi kami yang pertama. Mhm. Kenapa Mbak? Karena pemimpin harusnya jujur dong. Iya dong, kalau belum apa-apa sudah menunjukkan watak tidak jujur, pembohong, ya apa yang bisa kita harapkan kalau nanti memimpin negeri itu satu, Mbak. Yang kedua, si mantan mitra koalisi kami ini dan si mantan baca pres kami ini tidak menghormati kesepakatan yang tertuang dalam piagam dengan memutuskan secara sepihak, bukan mengajak diskusi dulu. Jadi bohong kalau bilang ini belum diformalkan, ini masih diupayakan, jadi masih panjang prosesnya. Ada jangan bohong, bohong lah. Ya, ini menganggap remeh piagam yang sudah ditandatangani ketika pemimpin parpol koalisi perubahan.
Padahal pemimpin seharusnya bisa dipercaya, seharusnya amanah. Ini malah tidak amanah. Bahkan dengan bangganya, mohon maaf ini, ya, mohon maaf. Si mantan ini sendiri yang mengakui lebih baik minta maaf daripada minta izin. Menunjukkan rendahnya standar moral seseorang yang sebelumnya kami harapkan bisa jadi pemimpin negeri ini. Oke, Mbak, silakan. Kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi, itu awal dari saya. Baik, pengantar yang kemudian harus memunculkan banyak pertanyaan dari saya, Bang Herzaki. Saya akan mulai terlebih dahulu dari statement-statement dari Pak Anies Baswedan. Mohon maaf sekali saya akan sebutkan namanya secara gamblang begitu ya. Ini di beberapa Silakan. pemberitaan. Kemudian ada podcast juga yang kemudian dilakukan di kondisi Demokrat clear pada saat sudah Mas Ahaye mengatakan sudah legowo, sudah ikhlas, bahkan Mas Ahaye mengucapkan selamat begitu ya pada Capres Ya, dan Cawapres ini. Ada yang Pak Anies mengatakan bahwa sebenarnya deadlock di awal itu bukan karena pemilihan Caimin untuk menjadi cawapres. Ini terkait waktu deklarasi yang tidak disepakati antara Nasdem dan juga AHY. Apakah memang ada pembicaraan ke arah situ sebelum akhirnya Nasdem ini bersama dengan PKB, Mas Herzaki? ya. Inilah Mbak yang saya sampaikan tadi. Pemimpin itu seharusnya jujur. Hmm. Tapi ini ketahuan tidak jujur. Pemimpin itu seharusnya bisa dipercaya. Tapi ini jelas tidak bisa dipercaya. Si mantan ini mencoba mengkondisikan ya pengkhianatannya dengan membuat seakan-akan sudah terjadi deadlock, ya, dan sangat menyedihkan. Saya ini termasuk salah satu yang sangat keras menentang uh, setiap talk show karena ada puluhan bahkan ratusan talk show sebelum ini, Mbak, yang saya selalu membela si mantan ini. Bahkan dalam diskusi-diskusi tertutup, ya di ruang publik juga iya. Lalu dibilang bahwa si mantan ini suka jual agama. Saya bilang nggak ada itu jual-jual agama. Ya, saya bilang tidak. Saya percaya beliau ini orang baik sebelumnya. Sebelumnya saya percaya. Sebelumnya. Tapi dengan kejadian-kejadian ini saya tidak percaya. Pertama kemarin pengkhianatan tadi. Ya. Yang kedua, Mbak, saya sebelum sampai ke yang tadi. Ya. Yang kedua adalah dia ini tidak ada satrianya sama sekali. Beda dengan Mas Ahaye. Keputusannya Selasa malam. Dia buat keputusan di Selasa malam. Tapi tidak ada upaya menghubungi sekalipun. Lalu di podcast bilangnya menghubungi. Berusaha Ya, menghubungi tetapi tidak bisa terhubungi. Gimana betul. ceritanya? Anda keputusannya Selasa malam. Anda tinggal datang ke rumah Mas Ahaye. Anda kan tahu alamatnya. Dan Anda sering datang kok. Jangankan malam-malam. Pagi-pagi juga, pagi-pagi buta Anda udah datang di rumah Mas Ahaye. Bisa ngobrol 2-3 jam. Dan itu dilakukan sebelumnya. Mungkin pas lagi cinta-cintanya itu dilakukan. Ya kan? Tetapi begitu udah selingkuhnya berhasil, punya pasangan baru, jadi ya menelpon tuh enggan. Jangankan datang, telepon pun enggan gitu loh. Oke. Ya? Bentar, Jadi jangan bersilat lidah gitu bahwa udah berupaya menemui tapi deadlock apa kalau tidak bisa dikomunikasi, mengirim utusan segala apa kan aneh. Anda kenapa mengirim utusan? Selama ini Anda bisa nelpon dengan bebasnya ketua umum kami. Anda bisa nelpon tengah malam. Mohon maaf nih saya sampaikan apa adanya. Teleponnya mati karena dia sedang di luar kota, sinyalnya jelek. Dia telepon lagi, Mbak. Nelpon lagi, berusaha nelpon lagi. Bisa kok kayak gitu. Dan pernah kok dia ada bukti call-nya, saya masih ingat diceritakan. Karena kalau Mas saya kalau bercerita tuh selalu detail, Mbak. Jadi bukan kemarin aja baru bercerita, tapi kan saya ini kan mengikuti terus bersama Mas Ahaye terus. Dalam proses perjalanan panjang ini selalu, oh ini habis ketemu, ini begini-begini. Oh ini gini, cerita detail Mas Ahaye, kronologis, apa yang disampaikan, apa yang diomongin. Bahkan jam 3 pagi aja bisa nelpon gitu loh, Mbak. Berusaha menelpon jam 3 pagi gitu. Tapi kali ini begitu habis berkhianat, mohon maaf ini, saya ini senang nggak mau kata-kata berkhianat, tapi gimana, itulah kenyataannya gitu. Ya kan? Lalu sekalipun nelpon enggak gitu. Lalu berupa komunikasi dengan mengirim kurir. Dan kita tahu, Mbak, tanggal 30, tanggal 31-nya ada di mana dia? Kesepakatan 29, 30, 31-nya dia di mana? 31 pas kita telepon, Kamis pagi, dia sedang di Jawa Timur gitu loh. Kok Anda ini susah sekali ya datang atau nelpon, lalu bilang komunikasi ditutup. Inilah yang saya kaget luar biasa. Inilah yang membuat saya, yang sebelumnya saya kecewa saja, sakit hati saja. Tapi dengan ucapan-ucapan dia yang di podcast itu yang ingin mengkondisikan seakan-akan dia yang benar gitu. Mencari pembenaran atas perselingkuhan, hidden agenda, ya, pengingkaran kesepakatan yang tidak, orang yang tidak menghormati kesepakatan, yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Membuat seakan-akan bahwa dia sudah berupaya. Ini kan aduh,
Saya nggak tahu lah mau berkata-kata apa ini. Saya nggak Oke. ingin, nah, ini yang maksud saya itu, yang saya mau ceritakan. Nah, lalu kita balik lagi di masalah deadlock. Dan ini lagi, jadi ingat ya Mbak ya, 29 keputusan, Oke. telepon dia ada tercatat di handphone Mas AHY tanggal 1 Mbak, baru berusaha menghubungi. Tapi kami buat apa dihubungin tanggal 1? Ada sudah memutuskan sendiri secara sepihak, ya. Jangan berkelit para pendukungnya yang nonton ini, silahkan Mbak, kalau mau diputar bolak-balik, saya berani menghadapi pendukungnya di mana pun berada. Kalau mau ketemu saya, kita beradu data dan fakta, jangan cinta buta yang tidak jelas, ya. Hmm. Saya berani, tidak berkelit, ya. Tanggal 1. Jangan kemudian bilang bahwa berupaya menghubungi, nggak ada berupaya menghubungi, nggak ada. Tanggal Oke. 1. Oke, Ya, Bang maksud saya Herzaki, ini tolong dibelas. sebentar. Sebelum masuk ke tanggal 1, ini kan di tanggal 28 dan Nah, 29. ini saya mau kembali. Katanya ada deadlock, ya Iya, kan? betul. Katanya ada deadlock. Deadlock apa? Deadlock Aha. apa? Kalau misalnya deadlock, Mbak, tanggal 30 di Cikeas, saya nggak ngebahas saya dan petinggi Demokrat tidak akan membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres. Agar bagaimana caranya Mas Anies ini, astagfirullah, si mantan ini bisa ditingkatkan elektabilitasnya. Masih ada peluang nggak kita meningkatkan elektabilitas dalam 6 bulan ini? Apa yang mesti dilakukan? Itu diskusinya. Sekarang kalau misalnya bicara deadlock, kok kita nggak mau Anies? Yang kita bicarakan tanggal 30 Agustus, kita kemana nih? Ke A atau ke B nih? Gimana nih kita? Nggak jelas nih Anies. Aduh, si mantan ini. Nggak jelas nih si Nasdem ini. Gitu. Tapi enggak. Inilah yang saya bingung, luar biasa ya. Meramu kata-katanya luar biasa sekali. Bilang bahwa ada deadlock, lalu katanya ada WA, screenshot, Mbak. WA-nya screenshot. WA-nya screenshot. Kami demi Allah bersumpah nggak ada WA itu masuk satupun yang ditunjukkan kepada kami. Nggak ada satupun. Ya, berani kita mau sumpah pocong, mau sumpah apa, silakan. Ada nggak WA itu? Ada nggak disampaikan ke kami? Nggak ada. Kami malah bingung nih, jangan-jangan kayak kasus yang minggu lalu yang katanya Pak Sudirman Said WA ke wartawan, ternyata bukan Pak Sudirman Said, hanya nulis doang di atas tulisannya Sudirman Said. Ya kan, ada kejadian itu kan, ingat nggak? Iya kan, yang sampai wartawannya ditegur, ya kan, karena melanggar etika jurnalis, ya, tidak jurnalistik karena tidak mengecek kembali, hanya ngelihat screenshotnya aja, ya kan. Nah ini yang sangat disayangkan. Nah, maksud saya nggak ada deadlock. Apa deadlock tanggal? Dan maksud saya ini loh, ya ini yang tadi saya bilang masalah agama-agama. Saya kecewa sekali gitu, ya. Karena dia bilang bahwa saya serahkan, ya sudahlah. Kalau emang terpasang sumber koalisi ini, saya serang kepada Allah. Astagfirullah, saya bilang. Saya ngomongnya kok kayak gitu sekali ya. Lalu kemudian seakan ini memberikan pembenaran. Seakan-akan, akhirnya Pak Surya Paloh bersama Nasdem dan PKB menjadi penyelamat. Akhirnya saya tetap bisa berlayar. Inilah pertolongan Allah yang datang. Astagfirullah, saya bilang. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Anda kok jual agama ya? Di sini saya bilang, kenapa Anda jual agama menurut saya? Ya, karena tidak itu kejadiannya. Tidak itu kejadiannya. Tidak ada deadlock, tidak ada situasi urgensi yang menekan sehingga bahwa koalisi ini akan bubar. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk desakan dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh Pak Anies untuk buru-buru mendeklarasikan begitu capres dan juga cawapres yang mana pada saat itu masih ada di tangan Mas AHY, Bang Herzaki. Seperti apa itu? Iya. Ya, waktu itu kan sudah ada pertemuan tanggal 24, 25, 26. Pertemuan di tanggal 24. Ya, saya nggak mau buka lah karena itu kan Pak ST. Tapi yang jelas, setahu saya di pertemuan dengan teman-teman, ya, saya ini kalau nyebut juga nggak enak karena kan nanti menyebut partai sebelah juga nih. Yang bukan partai kami malah yang bilang the sooner the better. Itu kata-katanya dari pimpinan tertinggi partainya. The sooner the better. Bukan kami gitu loh. Lalu disepakatilah tanggal. Sebaiknya tanggal awal nih antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, lalu misalnya disebutlah Demokrat tanggal 3 maunya. Jadi jangan, tapi emang mohon maaf nih Mbak, mohon maaf, ini kan logika yang sangat konyol, yang nggak masuk akal. Oh iya, koalisi pecah karena Demokrat mau apa misalnya meminta tanggal 3. Misalnya nih, misalnya apa benar pecah? Ada nggak statement cerai? Ada nggak? Kami keluar ya, ada nggak? Nggak ada itu satupun. Ya, lalu kalau misalnya kan bilang bolak-balik bilang, iya, Demokrat maunya cepat, tanggal 3. Tapi yang sebelah maunya last minute. Ya, bapaknya si mantan ini kan bilangnya last minute, quote and quote, saya bilang bapak. Karena kan dia lebih mengikut tuh apa yang dikatakan oleh si bapak itu.
Ya kan, apa aja yang dikatakan ikut terus gitu. Padahal kan harusnya ini bertiga kita kesepakatannya. Lalu apa? Dia bilang. Tapi kan publik juga menertawakan. Dia bilang bahwa terjadi deadlock karena si bapak itu bilang last minute saja. Lalu kemudian kalau sama Demokrat, Demokrat mintanya cepat-cepat nih, masih tanggal 3. Terus saya mau nanya, Mbak, yang deklarasi tanggal 2 siapa? Hmm. Itu buru-buru apa last minute ya? Nah, saya mau nanya ini kepada masyarakat, para pendukung setia dimanapun berada. Saya juga pendukung si mantan dulu. Tapi Hmm. sekarang mohon maaf, saya kok ketemu dia saya nggak tahu emosi saya kayak apa. Lebih baik saya tidak bertemu gitu. Ya, karena apa tadi? Mohon maaf, jangan menyemburkan kebohongan demi kebohongan. Ya, Anda bicara deadlock, Anda mencari pembenaran. Seakan-akan situasi susah, berat, lalu datang pertolongan Allah. Anda bawa-bawa Allah, hina sekali Anda. Kenapa kejadiannya tidak seperti itu? Publik juga tahu kok. Kalau misalnya dibilang deadlock karena kita maksa buru-buru tanggal 3. Lalu kemudian yang itu bapaknya mintanya last minute aja. Lalu yang deklarasi tanggal 2 September itu last minute apa buru-buru ya? Ini kan publik juga langsung. Dan itu bukan saya yang ngomong, Mbak. Saya belum nonton itu waktu itu. Sudah teman-teman yang ngomong, yang teman-teman yang lain. Ini aneh banget nih orang ini. Untung lo nggak jadi dukung dia. Kayak gitu sampai. Kenapa? Yang ngomongnya begini, nggak masuk akal banget gitu loh. Nah, itu contoh sederhana. Lalu begini, Mbak. Lalu begini. Kita masuklah ke sedikit ke apa lagi nih? Ke apa lagi mau ditanyakan? Silakan, Pak. Surat dari Pak Anies Baswedan yang kemudian kan sudah terpotret juga yang mengatakan seperti ayo untuk menggeret Mas AHY begitu ke cawapres yang berpasangan dengan Pak Anies. Tapi Pak Anies dalam podcastnya juga mengatakan bahwa ini tidak ada kesepakatan untuk kemudian difoto, untuk kemudian dipotret. Bagaimana jawaban dari Demokrat, Bang Herzaki? Ya, inilah, Mbak. Pada saat tidak bisa membantah substansi dari isi, lalu sibuk main ke sana kemari, tidak membahas substansi kan? Adakah bantahan? Itu bukan tulisan saya. Oh, itu bukan maksud saya itu. Ada nggak bantahannya? Nggak ada kan? Tapi kemudian publik terkesima dengan, iya nih harusnya kok kenapa difoto? Loh kok ini bisa disebar? Ini kan barang pribadi. Kita lakukan ini, kita pegang di barang. Karena kita tahu, ini orang kayaknya nggak bisa dipercaya makin ke sini. Jadi Anda bantah aja, itu tulisan tangan Anda, bukan. Itu tanda tangan Anda. Lalu Anda gimana waktu membuat itu dipaksa-paksa? Atau itu isi hati Anda? Saya bisa bilang itu tidak mungkin dipaksa. Kenapa? Karena partainya si mantan ini, yang mengusung si mantan ini, yang mantan mitra koalisi kami, dalam berbagai kesempatan selalu bilang, Pak mantan ini hebat, tokoh kuat, nggak bisa dipaksa-paksa, pasti keinginan sendirilah. Nggak mungkin dia ini dipaksa-paksa dan melakukan sesuatu. Ya berarti jelas dong, buat surat itu juga tidak dipaksa-paksa kan. Jadi jangan bilang tidak dipaksa. Jangan bilang dipaksa-paksa. Satu. Yang kedua, aku ya, itu surat Anda kan. Anda yang meminta. Lalu janganlah kemudian partai semantan bilang, nggak ada tanggalnya, ini nggak sah. Ya ini bukan perjanjian legal. Inilah kalau orang suka berbohong dan berkhianat, mencari celah apapun itu. Ini kan komitmen hati, kebersamaan. Ya kami kan nggak buat matre. Demi Allah, saya akan memilih AHY. Loh, itu kan bukan perjanjian bisnis, karena kami percaya kok dengan dia. Selama ini kami berjuang terus-terusan juga sama dia. Tapi surat itu ada, ya kan benar ya suratnya? Benar kan? Janganlah di otak atik gitu. Janganlah kemudian tadi dibawa. Oh, tanggalnya nggak ada. Lalu, mana nih mas saya nggak jawab sih, makanya pindah. Gila ya. Gila, gila. Inilah kalau tukang bohong, kerjaannya bohong terus gitu. Pendukungnya kayak gitu, Mbak. Saya mohon maaf, saya ada balasannya. Ada balasannya dari Mas AHY. Ada balasannya. Ya, saya ini sebenarnya ada catatan, tapi kalau saya buka di iPad ini tempat saya talk show dengan Mbak. Ada kata-katanya seperti apa, Mas Anies, terima kasih atas kepercayaannya, maka kita berjuang bersama. Kira-kira seperti itu. Ya kan, sebagai pasangan capres dan cawapres untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Ada, saya ingat kata-katanya. Saya ingat kata-katanya, tapi saya detailnya lupa. Seperti itu kira-kira suratnya Mas AHY. Lalu disimpanlah oleh sekretariatnya, oleh CP. Kita kan nyebut si mantan ini kan CP, calon presiden, ya kan? Sekretariat CP yang nyimpan. Itu disebutkan begini oleh tim CP. Ya ini akan jadi bukti otentik, bukti sejarah ke depannya nanti. Itu 25 Agustus loh, Mbak, ngomongnya gitu. Anda tanggal 29 berselingkuh dan bersepakat dengan yang lain. Padahal 25 itu ngomongnya kayak gitu. Makanya saya bilang di salah satu podcast di tempat yang lain, not even more than 5 days. Nah, maksud saya, jadi jangan kemudian substansinya di otak, substansinya Anda tidak bantah. Tapi karena Anda tidak membantah substansi itu surat benar dari Anda,
bahwa benar itu tanda tangan Anda, bahwa benar Anda yang mengajak ketum kami Mas Ahy untuk menjadi capres dan cawapres. Ya lalu Anda bilang, kenapa ini bisa difoto? Saya tidak tahu ini bisa difoto. Ya karena kita udah menduga. Kita tadi berpikirnya kenapa kita foto, Mbak. Wah ini bukti otentik nih. Seru nih nanti kalau misalnya deklarasi, kita yang duluan nih, misalnya nge-tweet, misalnya gitu. Mbak, kita ngelik nih ke wartawan, ini loh dulu pernah ada kayak gini. Kan kayak gitu ya, namanya kan era medsos ya Mbak ya. Jadi ya di tim 8 kami yang memfotonya tim 8 kami memang. Saya sampaikan apa adanya. Karena maksudnya tuh mikirnya kayak gitu, Mbak. Wah, ini bukti sejarah nih ke depan nih. Dan tim 8 kami juga memfoto suratnya Mas Ahy, menyimpan. Karena tadi mikirnya ke depannya, wah ini seru nih buat pemberitaan, buat apa konsumsi media, behind the scene-nya sebelum deklarasi. Nggak taunya Allah menunjukkan jalan kepada kami. Ya kan? Boleh dong, dia bawa Allah, saya bawa Allah juga dong. Ya kan? Ya. Bahwa ternyata ini yang tadi niat baik kami jadi bisa menjadi bukti ya pengkhianatan orang yang mengingkari kesepakatan itu aja. Nah itu jadi jangan bermain apa kurang jelas Mbak penjelasan saya mengenai surat ya kan. Kita nggak usah ngomong kiri kanan lah, nggak usah ngomong bilang tidak ada tanggal, belum ada jawaban. Ada jawabannya, surat masih ada, tapi kan kita udah move on. Sebenarnya kita pengen keluarkan setiap berapa hari dokumen ini kita mau keluarin nih Mbak, ya agak hari sekali, 4 hari mau kita keluarkan. Tapi karena Mas Ahy Senin siang udah bilang move on, ya kita stop lah. Tapi kenapa saya masih melayani misalnya talk show atau podcast atau wawancara seperti Mbak ini? Ya karena ternyata di Senin malamnya dia mengeluarkan kebohongan demi kebohongan gitu loh. Bagi saya, oke, dibilang saya tidak berbohong. Iya, dia tidak berbohong, tapi dia membuat dan merangkai kata-kata sehingga impresinya seakan-akan ucapan dia benar dan apa yang kami sampaikan sebelumnya itu tidak benar gitu. Nah, ini saya nggak mau bunga-bunga api, Mbak. Merangkai kata-kata indah, tapi bukan menunjam langsung ke substansi. Yang saya sampaikan langsung substansi, langsung kronologis yang jelas. Silahkan dicek wawancaranya dia, dengan wawancara dengan saya, mana yang ada loophole, mana ada bolong-bolongnya, mana ada jumping conclusion-nya. Tata bilang nggak bisa menghubungi kami sampai Jumat. Saya bilang menghubunginya baru 1 September. Saya lihat di handphonenya ketum kami. Di ketum kami itu hanya ada upaya menghubunginya di hari Jumat tanggal 1 setelah 29 berselingkuh, 30 31 tidak jelas, 31 kami mencoba menghubungi, kami yang konfirmasi ulang dan tidak ada tuh upaya dia menelpon atau mencoba untuk datang. Padahal sebelumnya baru datang dari luar kota aja pagi-pagi minta ketemu. Baru datang dari mana malam-malam minta ketemu, datang ke rumah. Tapi sekarang luar biasa. Ya itulah Mbak. Gimana Mbak? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Baik. Masih ada lagi yang harus Bang Herzaki jawab. Ini adalah terkait seakan-akan ada momen deadlock dan juga ada momen gebrak meja. Bahkan yang kemudian sekarang juga viral itu statementnya Bang Herzaki. Di momen mana gebrak meja ini dan benar apa tidak kalau momen gebrak meja ini dilakukan oleh pihak Partai Demokrat? Setahu saya yang gebrak meja itu pertemuannya dengan pimpinan partai sebelah. Setahu saya. Yang sampai 4 jam. Pertemuan dengan kami nggak pernah lama, Mbak. Karena semua baik-baik. Dan udah sepakat. Nggak ada yang perlu diperdebatkan. Tapi yang kok langsung ditunjukin? Enggak ya, bukan ya. Saya nggak menuju ya. Saya nggak menuduh atau menyebutkan siapa ya. Saya nggak mau gitu. Itulah yang saya nggak suka. Ada yang buat impresi gebrak meja. Sehingga orang kemudian banyak bilang dari Demokrat. Bahkan ada yang memfitnah ketum saya. Kapan ketum saya ikut rapat dengan tim 8 gitu loh. Ya, dengan capres nggak ada. Ya, bahkan waktu minggu lalu pertemuan dengan Pak SBY aja, yang datang ke Cikeas, ketum kami nggak ikut. Karena itu kan pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi. Ya beliau ini kan kalau bukan untuk urusannya beliau, bukan yang beliau istilahnya itu pihak yang berkepentingan hadir, tidak diundang ya buat apa datang, kan begitu. Itu kan dengan Ketua Majelis Tinggi partai. Nah itulah, ini saya ingin sampaikan di sini dengan tegas. Ya, yang kami tahu gebrak meja itu adalah pihak sebelah. Tadi saya nggak bermaksud menunjuk kepada yang tadi videonya ditunjukkan oleh pihak Tribun ya. Saya nggak bilang beliau loh ya, tapi ya publik silakan menilai. Yaitu pertemuan yang 4 jam, yang bolak-balik katanya ke toilet sampai 4 kali. Jadi 4 jam ke toilet 4 kali. Ya kan? Nah saya dengar-dengar katanya kelemahannya itu memang kalau lagi stres, lagi tertekan, ya bolak-balik ke toilet katanya. Itu katanya yang saya dengar-dengar. Tapi saya nggak mau bahas ke situ lah. Ya kan? Masa dia yang sebelah ngelik-ngelik nih, mau ngejatuhin ketum kami, mau ngejatuhin teman-teman kami. Ya kami buka juga dong. Sebenarnya itu gebrak meja siapa ya publik bisa menilai lah. Saya nggak bilang yang ada di video ini ya di sebelah saya ya. Ya saya nggak bilang itu. Tapi publik silakan menilai. Yang emosian itu siapa? Pernah lihat Mas Ahy emosian?
pernah lihat Pak SBY emosian? Ya, kan kelihatan karakter orang kan kelihatan gitu ya. Mohon maaf sekali saya bisa sampaikan itu. Nah, saya buka Oke. juga kalau gitu. Ada yang grogi, ada yang tertekan, bolak-balik tipis sampai 4 kali, Mbak, pas pertemuan. Saya nggak bilang ya siapa ya. Mohon maaf, Anda menghina partai kami, Anda menghina ketum kami, Anda berani menghina Bapak kami, Pak SBY. Jadi Oke. kalau kami bongkar jeleknya, saya nggak bilang Bapak Anda, nanti ketahuan dong siapa. Ya mohon maaf. Saya bongkar ya boleh dong. Anda menghina kami kok gitu. Ya, jangan Oke. ingat kata Mas Ahaye, kita adalah sahabat setia. Tapi kita bisa juga jadi lawan yang militan. Kalau Anda melukai dan mengkhianati kami. Itu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Bang Herzaki, sebelum nanti kita move on ke arah kemana Demokrat Apalagi akan nih? Ada lagi? Saya klarifikasi biar biar koalisi. biar warga Ada, Tribuners nih tahu apa nih fakta sebenarnya. Jadi silakan nanti dibandingkan ucapan saya, eh, dibandingkan dengan ucapannya di sebelah, mana yang ada loophole-nya, mana ada yang titik-titik ruang kosongnya. Kalau hmm, saya enggak, saya langsung ke konklusi, saya kasih data dan faktanya. Enggak oke. apa bunga-bunga api lah itu. Hmm, Kata-kata yang berbunga-bunga itu enggak perlu saya. oke, baik. Gitu. Bang Herzaki, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Pak SBY setelah adanya perpecahan begitu ya, kalau bisa saya Hmm. sampaikan, ini Pak SBY mengatakan bahwa Pengkhianatan, Mbak, bukan ad- perpecahan lah. oke, Perpecahan pengkhianatan, itu baik. karena jelas ada satu pihak yang mengkhianati, kan Hmm, begitu. Nah, itu Mbak. Kayak bukan perpecahan, perpecahan tuh kita oke, bertiga lari sana kemari. Kalau ini ya, ada satu pengkhianatan mengkhianati, ya, Bang Herzaki, iya, benar. buat Pengkhianatan, dengan yang kemudian lain, gitu. oke, pengkhianatan, kemudian Pak SBY mengatakan ini ada dalang, ada persekongkolan, sempat menyebut juga istilah atau menyebut kata Pak Lurah, ada juga yang disampaikan ada menteri aktif. Apakah ada penjelasan soal ini, Bang Herzaki? Ya, kalau menurut saya itu kan sebenarnya harus dilihat konteksnya. Ada Heeh. 5 hal. Ada 5 hal yang beliau sampaikan terkait ini. Bahwa ada yang ingin pilpres hanya 2 paslon. Kan begitu. Ya kan? Ada yang tidak ingin Anies Ahy berlayar. Karena mohon maaf, mungkin yang harusnya dipertegas kembali, saya bingung juga. Tumben banget nih, nggak ditanyakan. Ya, kan selalu disampaikan bahwa seakan-akan Mas Ahy, ya, Demokrat memaksakan Mas Ahy cawapres. Hmm. Terus selalu bilang bahwa AHY memaksakan diri jadi cawapres. Yang ketiga, Pak SBY memaksakan AHY jadi cawapres. Ini kan fitnah yang keterlaluan ini. Ya kan? Karena apa? Kan buktinya ada. Tadi saya sampaikan. Itu bukti terakhir loh 25 Agustus. Ada loh tanggal-tanggal lain. Ada 14 Juni. Ada 22 Januari. Dan ada waktu-waktu lain yang ada saksi. Saksinya ada. Ada yang pakai tertulis juga segala. Gitu. Ya, itu yang kami bisa sampaikan. Jadi saya sekalian klarifikasi ya, kami tidak pernah memaksakan sama sekali atau mendorong-dorong Mas Ahy sebagai cawapres. Meskipun kalau kami dorong ya nggak apa-apa juga. Kan begitu sebenarnya. Tetapi mohon maaf, fitnahnya jelas. Anda gagal memfitnah kami. Janganlah Anda sudah mengkhianati kami, Anda juga memfitnah kami. Nggak cukup apa ya Anda menyakiti kami dengan fitnah. Dengan mengkhianati. Mengapa menyakiti kami dengan fitnah juga kan begitu. Nah, saya bisa sampaikan dalam konteks itu Pak SBY juga menyampaikan ada menteri aktif segala apa. Iya memang benar ada tawaran yang kami dapatkan. Nah, beliau merangkai itu dalam suatu hal. Ada 5 fakta tadi. Bagaimana agar perubahan ini tidak bisa berjalan dengan mulus gitu. Dan Hmm. berhasil. Dan upaya itu berhasil kok. Ya kan? Publik kan mempertanyakan lah. Ya kan? Publik kan mempertanyakan. Bicara perubahan. Bagaimana ceritanya perubahan? Partai pengusungnya status quo. Kan gitu. Bagian dari status quo. Kan begitu yang dipertanyakan publik. Ya kalau kami memang di luar pemerintah selama ini kami punya apa namanya kredibilitas untuk memperjuangkan perubahan. Kan gitu, sederhananya begitu. Nah, inilah upaya-upaya itu. Jadi kalau kita dengan masalah mastermind, saya nggak bisa lebih dalam, Mbak, bicara mengenai ini. Karena bicara mengenai ini lebih baik teman saya yang anggota dewan, yang punya hak imunitas. Nanti kalau saya dilaporin, kan begitu. Oke, Ya baik. kan? Bang Herzaki, oh, Kan? oke, Karena kita ini hal sensitif, faktanya nyata, tapi masih bisa dibolak-balik sama orang. hmm, Kan gitu. Faktanya nyata, Pak SBY menyampaikan 5 hal tadi, gitu, ya kan? Tapi dalam konteks itu, ini adalah upaya sangat serius mendegradasi perjuangan perubahan. Dan it hmm, happens dan berhasil. Anies Ahy gagal, si mantan dan ketum kami Ahy gagal berlayar, ya, yang sudah dipersiapkan dari Januari 2023. Silakan kalau si partai mantan mitra kami bilang, oh belum ada kesepakatan belum, silakan lah nggak apa-apa. Kami tahu kok, gitu kan? Anda maunya apa sebenarnya? Satu hal Mbak, saya boleh ya klarifikasi sebelum move on. silakan. Ini mau move on ya? Mau move on ya? Mau Satu move hal on lagi, kita. Kita saya move on sampaikan setelah ini, Bang Herzaki. Oh. saya sampaikan satu fakta dulu. Kan
dalam podcast itu dibuat yang kita tonton dan viral itu kan, seakan-akan bahwa kondisinya deadlock tadi ya. Lalu itu akhirnya tertolong karena ada kesepakatan dan pertemuan yang dadakan. Ya enggak? Ya enggak? Katanya itu pertemuan dadakan ya, Mbak ya? Betul. Satu pertemuan Satu kemudian pertemuan diputus. yang kemudian menghasilkan hasil yang kemudian sekarang berjalan. Nah, yang kan berjalan, yang mengkhianati Demokrat gitu, ya kan? Yang sudah hampir 1 tahun komitmen bersamanya, tahu dalam satu pertemuan langsung bisa diputuskan, ya kan? Lalu kemudian hanya dalam hitungan menit katanya, kalau nggak salah, diputuskan, ya kan? Kan mengakuinya begitu, dan membuat bumbunya adalah ini karena ada deadlock, lalu berserah diri pada Allah katanya, ngakunya kan begitu. Akhirnya kemudian datanglah pertolongan Allah melalui pertemuan dadakan ini gitu, yang tidak direncanakan atau apapun itulah gitu. Saya hanya bisa bilang gila, luar biasa bohongnya. Saya bilang. Kenapa? Kebohongan itu memang, Mbak, satu demi satu terus terungkap. Yang buka bukan kami. Kan misalnya kebohongan minggu lalu, ya kan? Kebohongannya, oh enggak kan boleh capres sesuai dengan piagam menentukan wakil sendiri. Kan Demokrat juga udah terima. Iya benar, kami terima. Kami terima siapa pencawapresnya. Kan begitu. Kalau sesuai piagam kan, gitu. Tapi yang menentukan kan bukan capres ini. Yang menentukan partai. Partainya capres. Kan di piagam nggak itu kesepakatannya. Jadi Anda jangan ngeles-ngeles. Oh enggak, yang nentuin capres kok. Mana bisa capres dipaksa-paksa. Aduh, dengarkanlah interview sejak hari Jumat lalu dengan teman-teman PKB. Kami hormat dengan teman PKB, teman PKB tidak ada salahnya kalau dari sisi kami. Karena kan kami tidak punya kesepakatan dengan PKB. Anda mau ngapa-ngapain kan itu haknya Anda gitu kan. Yang harus menjaga etika dan moral itu kan yang teman koalisi kami. Kan gitu. Mereka yang menyampaikan, kami dilamar oleh Nasdem. Pak Surapalo dan Nasdem melamar kami. Nggak ada tuh kata-kata kami dilamar oleh Anies. Aduh, si mantan. Nggak ada tuh. Yang adanya kami dilamar oleh Surapalo dan Anies. Nasdem, maaf. Itu kok kata-katanya. Silakan dicek, Mbak. Berbagai interview menyampaikan itu. Dan silakan pada saat misalnya pidatonya di deklarasi, lalu di podcast yang penuh kebohongan-kebohongan itu disampaikan juga. Jadi Anda kan berbohong ini kan gitu. Ya kan? Satu. Jadi janganlah bilang bahwa ini upaya CP menentukan Anda jangan ganggu dong, ini kan maunya CP. Udah terbantahkan fitnah itu. Satu ya Mbak ya, saya bantah ini. Kemudian kedua, ya kan, katanya kan berhak nih CP berdiskusi dan membuka peluang kerjasama dengan yang lain. Di luar partai sudah, iya nggak apa-apa memang. Tapi kan berdiskusi, membuka peluang. Nggak ada yang bilang menentukan. Karena semua mesti dikomunikasikan, baca dong piagamnya utuh. Jadi nggak ada salah dengan itu. Ya, nggak ada yang salah dengan piagam itu. Yang salah itu yang melaksanakan yang tidak sesuai dengan piagam. Jadi bukan ini kan kekuatannya makin banyak nih, makin bagus tuh. Iya, tapi ada etikanya. Hormatilah. Kita itu terakhir Mbak, terakhir satu lagi. Dan juga terbuka sendiri Mbak, kebohongan itu bahwa itu pertemuan singkat, dadakan, dan seakan-akan quote unquote pertolongan Allah ya. Karena sebelumnya ada ancaman tidak berlayar, kata siapa nggak berlayar itu udah bohong. Kemarin saya ada salah satu talk show ya. Di dalam salah satu talk show itu, suara saya masih terdengar jelas Mbak? Aman. Aman ya. Dalam salah satu talk show itu, perwakilan dari Simantan ini, perwakilan dari, mohon maaf, teman-teman dari PKB menyampaikan bahwa sudah ada 7 pertemuan sebelumnya. Bukan baru sekali ketemu. Sudah ada 7 pertemuan. Ya. Jadi jangan bilang ini pertolongan Allah gitu. Jangan bawa-bawa Allah lah gitu. Seakan-akan baru sekali ketemu, lagi deadlock, lalu ada pertemuan langsung jadi. Enggak, jangan bohong. Kebohongan Anda terbuka loh oleh teman Anda sendiri yang menyebutkan 7 kali. Silakan nanti cari podcastnya. Kalau misalnya ada di sini pembaca atau penonton ingin tahu, saya sebutkan podcast namanya catatan, bukan podcast, itu acara di TV namanya Catatan Demokrasi, tapi saya nggak mau nyebutin nama TV karena beda TV ya, beda grup nih. Ya silakan cari. Di YouTube-nya ada, di YouTube-nya ada. Semoga aja nggak dihapus di YouTube-nya. Ya, saya langsung pas dengar itu langsung, dan pembawa acaranya juga langsung dengar itu, 7 kali. Berarti bukan baru pertemuan sekali dong, gitu. Berarti selingkuhnya udah lama dong, gitu. Hidden agendanya udah lama nih. Gitu Mbak. Oke. Bang Herzaki, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sudah banyak hal yang dijelaskan, termasuk kemana nantinya arah Partai Demokrat akan berlabuh. Semoga dalam waktu dekat, karena kami juga pasti menunggu kemana ini Partai Demokrat nantinya akan bersama dengan poros yang sebelah mana. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Herzaki atas kesempatannya sudah berbincang bersama dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya Mbak. Ya, yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ya, Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan Bang Herzaki. Beliau adalah juru bicara dari DPP Partai Demokrat. Nantikan lagi obrolan saya selanjutnya di program Tribun News on Focus. Saya Nila Irdap pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.